Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga tetap sehat ya. Kita lama tidak berjumpa karena keadaan yang belum bisa menjumpai atau mempertemukan kita. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan semangat walau belajar dari rumah. Saat ini kita tetap dengan materi yang sama, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya anak-anakku sebelum belajar mempersiapkan dulu kebutuhan untuk belajar, baik itu buku, alat tulis, dan yang lainnya. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, baik, kita awali belajar hari ini dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki semester 2. Ya, pelajaran 6 tentang ayo belajar. Di sini kita mengangkat kisah seorang nabi, yaitu semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Siapa tahu Nabi Idris? Sudah tahu ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik. Ingat, untuk absen kalian tetap seperti biasa menulis di kolom komen di channel YouTube Bu Guru dengan tulisan nama dan kelas masing-masing. Baik, kita lanjut. Semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris putra Yarid. Ia lahir di Babil, artinya sungai yang diapit oleh 2 sungai, yaitu Efrat dan Tigris. Ketika berumur 82 tahun, dia baru diangkat menjadi rasul dan bertempat tinggal di Mesir. Nabi Idris hidup selama 380 tahun. Wow, lama ya nak? Nabi Idris berdakwah kepada keturunan Kabil. Siapakah Kabil? Masih ingat Kabil siapa nak? Kabil itu adalah anaknya Nabi Adam ya. Supaya kembali ke agama Allah. Dia mengajarkan tauhid yang artinya mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang rasul yang artinya utusan Allah. Beliau nabi yang pandai. Sejak kecil beliau rajin belajar. Semangat belajar Nabi Idris terlihat sebagai orang pertama yang mengajarkan tentang menjahit, tulis menulis dengan pena, ilmu perbintangan, dan membuat baju perang untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang durhaka.
dan menjinakkan kuda liar. Karena Nabi Idris berilmu, maka Allah mengangkat derajatnya yang lebih tinggi. Ini ya, ilmu menjahit. Tahu nak ya, menjahit itu bagaimana? Kalau ini tulis menulis menggunakan pena. Kalau dulu pun penanya seperti ini ya sayang, bukan pena seperti sekarang. Ilmu perbintangan itu adalah ilmu astronomi itu, ya, bukan meramal ya. Kalau ini baju perang. Kalau dulu baju perangnya seperti ini ya. Lanjut. Nasihat Nabi Idris alaihissalam. 1. Berbuat sabar akan membawa kemenangan. 2. Banyak-banyaklah melakukan amal soleh. 3. Senang melihat orang mendapatkan nikmat Allah. Dan jangan iri ataupun dengki. 4. Hidup sederhana, tidak berfoya-foya. 5. Dalam kehidupan harus memberi manfaat orang lain. Nasihat Nabi Idris. Nabi Idris adalah seorang Rasulullah SAW, seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat wajib dan pasti dimiliki bagi seorang Rasul, yaitu, dan sifat ini tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti kita, ya, yaitu yang pertama sidik. Sidik artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya, dia tidak akan pernah bohong. Tablik artinya menyampaikan. Artinya seorang Rasul dapat menyampaikan atau berdakwah kepada umatnya. Yang terakhir, fatona artinya cerdas, pintar atau mahir. Jadi seorang Rasul itu tidak mungkin bodoh atau goblok, ya. Pasti dia cerdas, pintar dan mahir. Nah, lihat gambar itu nak. Nah, ini hanya sekedar gambaran ya. Ada gambaran surga dan gambaran neraka. Nabi Idris alaihissalam pernah melihat neraka dan surga. Setelah melihat itu, beliau ingin menetap dan tinggal di surga. Namun Allah menjawab, surga hanya dihuni setelah hari kiamat, maka ia tidak bisa tinggal di surga. Nah, pada saat Nabi Idris itu meninggal, wafat, dia ingin tinggal di surga, tapi surga hanya bisa ditinggali setelah hari kiamat, maka ia tidak bisa tinggal di surga dan hendak kembali ke dunia, tapi Nabi Idris tidak mau. Dan karena nyawanya telah dicabut oleh Allah, ia memilih tinggal di langit keempat. Jadi sampai saat ini insya Allah Nabi Idris itu masih bertempat tinggal di langit keempat. Nah, setelah paparan dari Bu Ira tadi, maka apabila anak-anak Ibu Guru masih ada yang belum paham, boleh bertanya. Dan ini tugas kalian di rumah ya. Jangan lupa, Bu Ira ingatkan lagi, untuk absen kalian tetap menulis komen pada channel YouTube ini, yaitu dengan nama dan kelas masing-masing. Tugasnya apa ya? Yang pertama, ceritakan gambar yang sudah saya sediakan ini. Lihat gambar ini ya. Nah, gambar ini ada di buku juga nak. Lalu tulis di dalam buku tulis
sebanyak 5 baris. Ya. Jadi ceritakan gambar yang kalian lihat ini, tulis di dalam buku tulis sebanyak 5 baris saja. 2. Tulis dan jawablah pertanyaan yang ada dalam buku pegangan PAI halaman 41. Ayo berlatih. Ya, itu dicari ya di dalam buku pegangan. Nah, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Karena sudah berakhir, saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.